Oke, baik. Selamat pagi, anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu. Mungkin buat teman-temannya tolong diingatkan, buat yang belum join pelajaran hari ini, mungkin segera join karena pelajaran kali ini kita akan mulai. Oke, mungkin ini sudah lumayan banyak siswanya. Mungkin nanti kita sambil tunggu yang lain sambil dijelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi baru, yaitu tentang prosedur instalasi server soft switch berbasis SIP atau Session Initiation Protocol. Nah, kali ini kita membahas dua topik, yang itu ada pengertian SIP dan instalasi server soft switch berbasis SIP. Nah, jadi nanti itu di akhir penjelasan materi kali ini, kalian diminta untuk mencoba menginstal server soft switch gitu. Nah, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, Ibu pengen tahu nih, kira-kira ada yang tahu nggak pengertian dari SIP itu apa? Ayo coba. Kira-kira apa sih SIP itu? Kira-kira apa sih server source switch itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Oke, mungkin belum ada yang tahu pengertian dari SIP apa. Mungkin kita next. Nah, apa itu SIP? SIP atau Session Initiation Protocol adalah suatu protokol pensinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk mengontrol suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Nah, sampai sini apakah sudah cukup paham untuk pengertian dari SIP? Oke, sudah cukup paham ya. Nah, di SIP ini ada sesi multimedia sendiri meliputi suara, gambar, video, dan teks. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tapi menyediakan fondasi yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna. Nah, di SIP ini ada tiga macam, yaitu ada RTP atau Real Time Transport Protocol, yaitu untuk mentransfer data secara real time. Nah, yang kedua itu ada SDP atau Session Description Protocol, dan itu gunanya untuk mendeskripsikan sesi multimedia. Dan yang terakhir ada Megaco, Media Gateway Control Protocol, yaitu untuk komunikasi. Oke, kita lanjut ke instalasi server soft switch berbasis SIP. Nah, pada instalasi kali ini ada 6 tahap nih. Yang pertama itu ada persiapan peralatan, instalasi arterisik, konfigurasi asterisik, minimal sekali, konfigurasi enum.conf, konfigurasi sip.conf, konfigurasi extensions.conf. Oke, jadi tuh nanti kita bakal menginstalasi server soft switch berbasis SIP ini dan ini ada 6 langkahnya, gitu. Oke, di sini ada persiapan peralatan. Nah, ini peralatan yang kalian butuhkan nanti untuk menginstalasi softwarenya tersebut. Itu ada sebuah PC Linux, sambungan LAN, dan sambungan internet. Ada 3 persiapan peralatan yang kalian butuhkan. Yang pertama itu instalasi asterisik. Nah, yang pertama itu kalian harus mendownload yang ada di sini asterisik 1.2 dua ini, dan setelah itu copy kedua file tersebut ke folder berikut ini. Nah, ini kan ada 4 tahap instalasi asterisik. Yang pertama download, yang kedua copy
Yang ketiga, install asterisknya dengan perintah sebagai berikut. Terus ada install suara operator wanita asterisik dengan perintah sebagai berikut. Nah, ini ada 4 instalasi asterisik. Selanjutnya ada konfigurasi asterisik minimal sekali. Konfigurasi asterisik untuk mengautentikasi user, mengkonfigurasi dial plan, dan mengenalkan enum tidak banyak yang harus dilakukan. Hanya proses mengedit hanya proses mengedit file di folder atau asterisik. Sedangkan file yang diperintahkan hanyalah. Dan di sini ada 3 file yang diperintahkan. Yang pertama itu ada zip.conf, yaitu untuk mengautentikasi user dengan nomor telepon dan password. Yang kedua ada extensions.conf untuk mengatur dial plan. Dan yang terakhir ada enum.conf untuk memperkenalkan nomor yang kita butuhkan nanti. Masih banyak file konfigurasi lainnya di folder tersebut. Apabila ingin tahu lebih dalam, disarankan untuk membaca file konfigurasi yang ada di folder yang tertera ini. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, aman ya berarti kita lanjut. Nah, tadi itu kita konfigurasi asterisik. Nah, sekarang kita ke konfigurasi enum.conf. Tidak banyak yang diubah di file ini, hanya pastikan bahwa ada entry seperti ini. Ada search 164.arpa, 164.org, 164.id. Dengan cara itu, kita dapat dipastikan bahwa informasi enum yang ada di E, E164.arpa, E164.org, dan E164.id akan dapat diketahui dengan baik oleh arterisik kita. Selanjutnya ada konfigurasi SIP conf. Nah, ini udah ada 3 konfigurasi. Pada file Pada file yang tertera ini, untuk sebuah account dengan nomor telepon 2099, password 123456, IP address dengan menggunakan DHCP, maka entry yang digunakan adalah seperti berikut. Sampai titik ini, maka masing-masing user dapat meregistrasikan diri ke Adressik dan dapat menelpon satu sama lain dengan mereka yang terdaftar di Adressik server yang kita operasikan. Ini masih sama lanjutan dari konfigurasi sip.conf agar Adressik server kita dapat berbicara dengan user lain di XL, Indosat, FOIP, rakyat, di Pulver, atau di SIP proxy yang banyak bertebaran di internet, kita perlu meregistrasikan diri ke SIP proxy server tersebut. Perintah yang digunakan adalah seperti ini, register 2345 password at SIP/proxy 1234, yang artinya user 1234 di asterisk server yang kita dioperasikan merupakan user 2345 di ini di SIP proxy yang login ke sana menggunakan password. Misal, seorang user nih, seorang user 2000 mempunyai account 20345 di server voiprakyat.or/id dengan password rahasia, maka format yang digunakan adalah seperti berikut. Seperti ini. Dengan cara ini, maka ada panggilan di FOIP rakyat ke nomor 2345 akan langsung di-forward ke nomor 2000 di SIP server yang kita gunakan. Selanjutnya, konfigurasi extension conf. Pada file extension ini, kita dapat mengatur apa yang harus dilakukan oleh asterisik jika menerima sebuah panggilan ke nomor extension tersebut yang sering digunakan. Nah, kira-kira itu seperti ini. Nah, cara membacanya, jika ada orang yang menelpon ke extension 20XX, maka langkah pertama yang harus dikerjakan adalah dial extension tersebut menggunakan teknologi SIP. Tunggu 20 detik, jika tidak diangkat maka time out. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah hang up.
Atur sesuai dengan kondisi di SIP server. Nah, masih sama di konfigurasi extension.conf, beberapa perintah yang sering dicari orang adalah sebagai berikut. Perintahnya itu sebagai ini. Nah, cara membacanya, jika ada orang yang menelpon ke 0711X, perhatikan titik sesudah X, berarti berapapun di belakang X tidak diperdulikan. Dial menggunakan teknologi SIP ke nomor 2031, perhatikan baik-baik kode extend 4 bacanya buang buang 4 digit di depan nomor extension sebelum dimasukkan ke 2031. Jadi 07115555511234 menjadi 551234. Jadi 0711 ini nggak dibaca. Oke. Lanjut, masih sama juga, jika kita menggunakan PABX antara ATA dengan Telkom, maka perintah yang digunakan menjadi seperti berikut. Cara membacanya, jika ada orang yang menelpon ke 021X, perhatikan titik sesudah X, berarti berapapun di belakang X tidak dipedulikan. Dia menggunakan teknologi SIP ke nomor 2031. 2031. Perhatikan baik-baik kode 9 accent 3. Ini harus dibacanya buang 3 digit di depan nomor extension yang di dial, kemudian tambahkan 9. Jadi 02155551234 menjadi 9551234. Sama kayak yang tadi. Jadi depannya itu enggak dibaca tapi ditambahkan angka 9. Artinya, jika nomor 2031 merupakan sebuah analog telepon adapter atau ATA seperti SPA 3000 yang berada di Jakarta dan sambungan ke PABX di Jakarta, maka siapapun yang berada di jaringan VoIP tersebut akan mendapatkan telepon Jakarta tanpa perlu membayar SLJI maupun SLI. Orang yang mempunyai ATA tetap harus membayar pulsa lokal untuk menelpon ke nomor yang dituju. Lanjut, cara yang sama dapat dikembangkan untuk menelpon seluler dengan menyambungkan ATA yang kita gunakan ke Telkom. Perintah yang digunakan itu ada ini, seperti ini. Tentunya untuk sebuah kantor yang tersambung ke jaringan FWIP, publik tidak akan membuka akses agar semua orang dapat menelpon semua nomor seluler atau Telkom. Oleh karena itu, biasanya kita tidak menggunakan kode-kode 021 atau 08. Tapi kita akan memasukkan satu persatu nomor-nomor yang diizinkan di telepon melalui VoIP misalkan 0811, 021, 021. Artinya hanya nomor 0811, 021, 021 yang dapat dihubungkan melalui VoIP, nomor selain nomor-nomor ini tidak dapat dihubungi. Untuk mengadopsi nomor tersebut, plus 2XX maupun nomor telepon lainnya, kita dapat memasukkan enum lookup menggunakan perintah seperti berikut. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang konfigurasi extension, terus konfigurasi SIP, konfigurasi Asterix. Nah, kira-kira dari penjelasan Ibu tadi, materi tentang tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang tidak paham dengan instalasinya seperti apa, terus konfigurasi Arterix itu bagaimana. Oke, mungkin tidak ada yang mau bertanya dan Ibu kira sudah lumayan cukup paham kalian. Ada penugasan dari Ibu, yaitu kalian harus menginstalasi menginstalasi Asterix ini yang sudah Ibu jelaskan dengan menjelaskan konfigurasinya. Nah, Ibu tugaskan untuk kalian untuk menginstalasi dan membuat video dan diupload di YouTube. Untuk PPT-nya nanti Ibu kirim melalui ketua kelas. Gitu.
Jadi mungkin dari Ibu sudah cukup dan materi tentang konfigurasi kali ini sudah lumayan paham. Ibu harap tugasnya segera dikerjakan. Mungkin dari Ibu sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.